Halo sahabat Mami Fanda semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan banyak rezekinya ya. Hari ini Mami Fanda akan coba bacakan kartu untuk melihat siapa sih jodoh kalian sebenarnya. Mungkin dari kalian ada yang sudah dekat dengan pasangannya tetapi belum yakin apakah dia akan menjadi jodoh kamu, ya. Jadi di sini Mami Fanda akan coba baca. Mami Fanda seperti biasa akan membagi menjadi 2 cerita. Cerita yang pertama dan cerita yang kedua. Nanti kalian bisa pilih sosok yang akan menjadi jodoh kamu. Feelingnya teman-teman lebih ke cerita pertama atau cerita kedua, kalian pilih dulu. Oke? Mami Fanda langsung saja. Ini kartu yang pertama dan ini kartu yang kedua. Oke, kita bacakan dulu. Di kartu pertama di sini ada Three of Cups. Dia adalah seseorang yang awalnya muncul ketika kamu mungkin sedang memadu kasih dengan orang lain. Jadi dia adalah sosok ketiga yang mungkin pernah dulunya muncul ya teman-teman ya. Ketika kamu masih berpasangan dengan pasangan kamu yang lama, dia datang untuk berteman dengan kamu. Mungkin posisinya pada waktu itu setelah kalian putus, dia akan yang mendekati kamu. Di sini terlihat pada kartu Three of Cups atau momen ketika kalian atau kamu sedang menghadapi suatu situasi masalah atau situasi pekerjaan dan dia datang membantu. Ini adalah sosoknya ya teman-teman. Ini adalah cerita yang pertama. Yang kedua ada King of Cups. Sosok ini adalah sosok yang sangat kebapakan. Dia mungkin sudah cukup umur dan jauh lebih dewasa dari kamu ya. King of Cups. Dia adalah orang yang sangat pandai berkomunikasi ya. Dia sangat pandai untuk melakukan dealing nih teman-teman. Di perusahaannya dia adalah ahli negosiasi. Mungkin di sini bisa dibilang bahwa dia adalah pekerjaannya ya. Mungkin seorang sarjana hukum, seorang pengacara, atau seorang negosiator, seseorang yang dipakai kantornya untuk negosiasi gitu ya, atau melakukan dealing dengan pihak lain. Di sini juga bisa Mami Fanda lihat dia juga bisa merupakan seseorang dari bank gitu ya, bekerja di bank. Nah ini dapat terlihat di kartu King of Cups ya teman-teman. Kita explore dulu cerita yang pertama. Siapakah yang mungkin menjadi jodoh saya? Ya, ciri-cirinya seperti apa? Kartu yang kedua ada The Hermit. Ia adalah seseorang yang cukup senang sendirian. Dalam artian, dia senang melakukan sesuatu sendiri. Dia adalah seseorang yang introvert. Dia juga pandai dan dia ingin banget untuk selalu meng-guide kamu ya teman-teman. Terutama mungkin saja dari sisi agama, dari sisi norma-norma seperti itu. Ini dia orangnya seperti itu. Dia sangat ingin menuntun kamu gitu ya, dan banyak memberikan masukan kepada kamu. Itu terlihat dari kartu The Hermit ya. Kita coba ambil kartu lagi. Seperti apa dia yang menjadi jodoh kamu, yang mungkin saja menjadi jodoh kamu ya teman-teman. Di sini ada Knight of Rods. Selain dia adalah seorang penyendiri, dia suka menyendiri gitu ya. Dia tidak banyak berkumpul dengan teman-temannya, tetapi dia memang seseorang yang lebih ke arah family minded atau maunya tuh waktunya itu untuk keluarga. Selalu mementingkan kepentingan keluarga. Tetapi dia juga adalah seorang yang sangat energik, seseorang yang tidak bisa diam walaupun penyendiri ya. Selalu akan ada ide-ide dari dia untuk melakukan sesuatu ya. Kamu akan mungkin menjadi sangat have fun sama dia karena dia selalu ingin beraktivitas, tidak ingin waktunya terbuang percuma. Ada aja ide-ide yang dia pengen kalian jalankan berdua gitu. Tapi di sini kadang-kadang dia itu suka ngomong belak-belakan
suka ngomong apa adanya, sering menyinggung kamu, tapi itu adalah dari hati yang terdalam. Jadi memang kalau misalnya dia lagi menyinggung kamu dan kamu pikir itu kayaknya kok bener ya, kamu jangan tersinggung ya teman-teman, karena memang dia memang benar-benar ingin memberitahu kamu, bukan tipe yang hanya manis di mulut. Jadi kalau bagi kalian yang sensitif, kadang-kadang kalian merasa tersinggung, tapi don't worry, bukan maksudnya dia seperti itu ya. Di sini terlihat pada Knight of Cup, teman-teman. Oke, kita coba shuffle kartu lagi untuk melihat dia pada cerita pertama seperti apa. Oke. Di sini ada kartu The Death ya teman-teman ya. Nah, kartu The Death ini menggambarkan dia yang mungkin habis mengalami perubahan, atau mungkin dia habis mengalami putus ya, atau mengalami trauma kejadian yang dia alami, dan pada saat momen tersebut kamu masuk untuk membantu dia atau untuk menemani dia menghadapi masalah. Ini adalah momen dimana kalian jadinya bisa sangat dekat di dalam momen dia mengalami suatu transformasi, suatu trauma yang akhirnya berhasil dia hadapi, atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang cukup berat bagi dia, dan tapi akhirnya kamu bisa menemaninya dan membuat dia keluar dari permasalahan tersebut. Ini adalah hal yang sangat berarti ya bagi dia ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan kamu sendiri? Sini ada Four of Cups, ada Ace of Cups, ada Six of Rods. Satu kartu lagi, dan di sini ada Four of Swords. Ini dari sisi kamu ya teman-teman ya. Ketika kamu menjumpai pasangan seperti ini, di mana ini merupakan kemungkinan adalah jodoh kamu, bagaimana kamu menanggapinya? Pada awal hubungan, pada awal kenalan, kamu sama sekali tidak memperdulikan dia ya teman-teman. Kamu sangat kecewa dengan hubungan kamu, yang tadi saya bilang di sini ini sangat nyambung, bahwa di sini ada Three of Cups, dia menawarkan pertemanan baru ketika kamu sedang mengalami mungkin kekecewaan dengan hubungan kamu sebelumnya, dan dia menawarkan pertemanan itu, tapi kamu pada saat itu masih ragu-ragu ya. Di sini terlihat pada kartu Four of Swords, kamu ragu-ragu untuk mengambil offering dari dia, mengambil penawaran pertemanan dari dia pada awalnya. Tetapi akhirnya setelah kamu mengalami pemulihan diri, setelah kamu kayaknya healing dan mulai membuka diri gitu ya kepada pertemanan yang dia berikan, akhirnya kamu bisa menganggap ini sebagai peluang baru. Di sini tergambar pada Ace of Cups ya. Ini adalah awalnya hubungan baru kamu dan dia. Hubungan ini sangat santai, sangat kalian jalankan dengan apa ya? Dengan natural kali ya. Dan mulai dari berteman, mulai dari saling sharing, dan mulai dari saling curhat gitu. Karena atas trauma dia sebelumnya dan juga atas hubungan kamu sebelumnya. Dan kalian sama-sama saling berbagi di sini. Dan akhirnya tanpa kalian sadari, di sini muncul kemenangan kecil. Kemenangan kecil ini adalah kalian berdua sepakat untuk menjalin suatu komitmen ya teman-teman. Kemenangan kecil menjalin satu komitmen. Dan hubungan ini kalian jaga banget sekarang ini. Kalian jaga banget karena kalian merasa kalian berdua itu keluar dari sesuatu yang sebelumnya toksik ya. Yang sebelumnya toksik, kamu bisa menemani dia, dan sebaliknya dia juga menawarkan pertemanan yang tulus ketika kamu sedang mengalami berakhirnya hubungan kamu dengan yang sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Ini adalah general reading ya. Bisa saja energi yang Mami Vanda tangkap hari ini tidak sesuai persis dengan kamu, atau kamu bisa berada di sisinya, atau kamu sekarang benar-benar berada di sisinya, atau sebagian saja yang sama.
kamu tanggapi dengan serius ya. Kita akan langsung ke cerita kedua. Di sini Mami Vanda lihat di cerita kedua, di sini ada King of Cup, teman-teman. Yang tadi adalah jelas bahwa seseorang yang mungkin menjadi jodoh kamu adalah seseorang yang jauh lebih dewasa dan sangat mengayomi kamu, menyayangi kamu, tipe family man juga, dan apa yang sudah dia katakan biasanya langsung dia penuhi kalau untuk kamu. Dia sangat mencintai keluarga. Kalau sekarang kamu belum bisa lihat karena belum berkeluarga sama kamu bisa lihat bahwa dia sangat menyayangi orang-orang yang dekat dengan dia, keluarganya dia, sangat dia nomor satukan. Ini terlihat dan tergambar pada bijaksananya sosok King of Cup ya. Oke, langsung saja. Apa kartu yang mendampingi King of Cup, ciri-ciri dari King of Cup yang lainnya ya teman-teman, untuk cerita kedua. Oke, di sini ada Page of Swords, lalu ada The Hierophant. Saya coba shuffle lagi. Ada Page of Rods, oke. Banyak energi page di sini. Oke. Selain dia merupakan sosok yang lebih dewasa, dia juga merupakan orang yang mungkin di daerahnya atau di keluarganya dia menjadi seseorang yang dituakan, menjadi seseorang yang diteladani, seperti itu teman-teman. Baik oleh keluarganya atau mungkin saja oleh kalangan pekerjaannya, dia adalah seseorang yang diteladani. Atau pekerjaannya sendiri ya, merupakan pekerjaan yang sepertinya akan menjadi teladan yang tadi ya. Bisa saya katakan bahwa mungkin saja dia adalah seorang sarjana hukum, pengacara gitu ya. Pengacara dari sisi bisa saja dia adalah seorang polisi gitu, seseorang yang dituakan atau pemuka agama. Ya, di sini terlihat dari kedua sosok ini. Tetapi walaupun mereka berdua ini, walaupun dia adalah sosok yang kebapaan ya, semacam kebapaan ini kan ya teman-teman ya, sosok yang wise seperti itu, di dalam dirinya pun sebetulnya ada sosok yang energik, ada sosok anak-anak di sini. Nampak ketika dia sedang bersama kamu, dia menunjukkan sisinya dia yang lain. Walaupun usianya mungkin sudah mature ya, tapi kalau sama kamu dia maunya manja-manjaan, dia maunya kadang-kadang di-lead oleh kamu dan diatur oleh kamu gitu. Jadi dia kepingin bahwa ketika dia sudah lelah mengatur semuanya di luaran ya, secara eksternal ya, ketika dia sudah lelah mengatur di kantor mungkin, atau dia sudah mengatur semuanya secara baik di keluarganya dia, keluarga besarnya dia gitu ya, dia ingin sekali bahwa hidupnya itu bisa juga diatur oleh kamu ya, diatur oleh kamu, dituntun oleh kamu, dibenerin kamu, dimanja oleh kamu. Ini terlihat pada sifat kekanak-kanakannya yang mungkin masih muncul. Dan kadang-kadang jangan salah, dia juga masih drama juga ya, bapak-bapak tapi drama gitu ya teman-teman ya. Ini sangat lucu, sangat gemesin ya. Ini terlihat dari Page of Wands dan Page of Swords. Nah, bagaimana tanggapan kamu sendiri terhadap hal ini ya teman-teman ya? Dia adalah pasangan yang sudah mature ini. Sudah mature dan secara materi harusnya cukup ya teman-teman. Nah, kamu sendiri, wah, seperti apa? Dari sini terlihat bahwa di sini adanya Two of Cups. Two of Cups ada Nine of Cups, ada Five of Swords, dan ada The Emperor ya. The Emperor ini menggambarkan bahwa ternyata benar kan ya teman-teman ya. Kartu sebelumnya keluar bahwa dia ingin dimanja sama kamu, dia dalam kehidupan pribadinya ingin banget diatur oleh kamu.
Nah, ternyata kamu sendiri keluar kartu di Emperor. Di Emperor ini adalah kamu seneng juga mengatur-ngatur hidupnya dia. Mungkin kamu mengatur dari sisi apa ya teman-teman, ayo kamu harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Kamu yang banyak memberi masukan. Saya jadi ingat ya, pepatah mengatakan bahwa di balik lelaki yang hebat akan pasti ada wanita yang hebat. Di sini kamu adalah wanita yang hebat juga, baik dari sisi kamu ataupun dia memandang dirinya, ya. Dan kamu rasanya sudah sangat cocok banget. Makanya ini keluar kartu Two of Cup. Di sini akan ada sebentar lagi mungkin ya proposal untuk eh, melamar kamu, atau adanya ya dia mungkin pengen tunangan sama kamu ya, seperti itu tergambar dalam kartu Two of Cup ya. Adanya hubungan yang dia ingin lebih serius, dari sisi kamu juga ingin lebih serius gitu ya. Nine of Cup ini sama ya, adalah kartu-kartu bahagia semua. Ada Five of Swords. Nah teman-teman, ada sedikit keraguan di kamu masih mikir ya, walaupun setengah hati kamu sudah yakin dari sisi mungkin dari sisi materi, dari pekerjaan kamu sudah cukup oke, mungkin ya. Dari sisi sifat-sifat juga kamu juga sudah cukup oke, karena dia adalah seseorang yang mature, baik sekali gitu ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin masih menjadi pikiran bagi kamu. Stres kamu ya. Kamu mungkin stres, masih menanyakan kepada diri kamu sendiri, apakah dia memang betul-betul jodoh saya gitu ya. Tapi teman-teman, kalian sikapi ini semua secara bijak. Cinta yang harus diperjuangkan, cinta yang baik, yang seperti apa, itu juga harus kamu perjuangkan ya. Walaupun di sini kamu masih mikir-mikir apakah benar dia adalah jodoh saya, atau masih ada masalah di kamu yang mungkin kamu merasa kamu harus beresin dulu, dan ini mengganggu proses kamu untuk memastikan bahwa dia adalah jodoh kamu ya teman-teman. Tapi di sini saya lihat sebenarnya kalian sudah cocok sekali, karena kamu pun menganggap semua persyaratan yang kamu mau sudah ada pada dirinya ya. Ini adalah cerita yang kedua teman-teman. Oke, kalian pilih yang mana? Kalian ada pada dalam cerita pertama atau cerita kedua cocoknya? Dan ini semua energi yang Mami Vanda tangkap hari ini. Kedua pria yang ada dalam cerita pertama dan ada dalam cerita kedua, semoga cocok dan resonate untuk kalian semua. Thank you teman-teman untuk sudah lihat video Mami Vanda. Sampai ketemu lagi di video Mami Vanda selanjutnya. Bye bye, thank you.